TCP atau IP memiliki fungsi untuk berkomunikasi dengan komputer lain menggunakan jaringan. Komputer akan mengemasnya dalam bentuk paket data dan dikirimkan ke komputer tujuan lewat jaringan. Pengertian TCP atau IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang bergabung melalui jaringan internet. Dari pengertian TCP atau IP, tadi bisa kita pahami bahwa ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP atau IP. Komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP atau IP melakukan sharing data. Komputer yang terkoneksi TCP atau IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Kelebihan dari TCP atau IP ialah sangat cocok digunakan untuk mengkoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terikat pada jenis perangkat keras khusus. Yang kedua, bisa digunakan untuk menghubungkan mesin-mesin dalam perangkat lunak serta bersifat open protokol standar. Yang ketiga, mampu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan TCP atau IP lain dengan identitas yang berbeda, walaupun sifatnya adalah global. Yang keempat, memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga banyak penggunanya. Cara kerja TCP atau IP. Begini cara kerja protokol TCP atau IP. Yang pertama, data dipecah menjadi paket kecil. Cara kerjanya itu paket dipecah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian ditransmisikan melalui media. Setiap paket akan diberikan label berbeda dan alamat pengiriman paket. Yang kedua, paket dikirim melalui router. Setelah paket sudah siap, akan dikirimkan melalui router. Tugas router ini akan mengantarkan dan menentukan rute tujuan setiap paket. Yang ketiga, paket sampai tujuan. Setelah paket sampai di tujuan, setiap layer akan bertugas sesuai dengan layernya masing-masing. Mulai dari layer yang paling bawah, bertugas menerjemahkan paket, kemudian dikirimkan layer atasnya. Fungsi TCP atau IP memang tidak hanya mengkoneksikan antara komputer satu dengan yang lain, namun juga mencangkup berbagai hal berikut ini. Yang pertama, melakukan pengiriman file terenkripsi. Kedua, melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. Yang ketiga, mengirim dan menerima komputer mailing. Yang keempat, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. Yang kelima, melakukan remote execution, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung dalam jaringan. Yang keenam, melakukan fitur name server. Layer TCP atau IP, beberapa layer utama dari protokol ini adalah: yang pertama adalah lapisan application. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP atau IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Jika kita analogikan pada layer ini, contohnya adalah aplikasi yang Anda gunakan ketika bermain komputer. Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang Anda jalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Misalnya, jika Anda membuka sebuah web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Lain halnya jika Anda ingin mengirim file, maka protokol yang akan digunakan adalah FTP atau File Transfer Protocol. 2. Lapisan transport. Selanjutnya ada lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada layer ini, ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. Protokol ini memiliki keunggulannya masing-masing. Pada protokol TCP, ibaratnya adalah menaiki sebuah mobil, walaupun jalannya tidak terlalu cepat serta tidak bisa membalap, tetapi protokol TCP menjamin keamanan paket data yang dikirim 100%. Namun paket UDP berbeda. Analoginya seperti menaiki sebuah motor. Memang kecepatannya tak terkalahkan, namun protokol tersebut tidak bisa menjamin bahwa data dalam keadaan seutuhnya penuh ketika sampai di tujuan. Oleh karena itu, protokol UDP digunakan untuk transfer data yang tidak akan korup ketika
hilang beberapa persen bagiannya. 3. Lapisan network. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Pada layer network akan terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil, mereka akan mengalami proses enkapsulasi atau pembungkusan. Setelah itu, paket diberikan alamat dan dikirimkan ke komputer. Tujuan berdasarkan jalur paket yang akan dikirim. 4. Lapisan network interface. Pada lapisan terakhir protokol, TCP ataupun IP, memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga, fiber optik, ataupun secara nikabel wireless. Keuntungan menggunakan TCP atau IP. Berikut beberapa keuntungan menggunakan TCP atau IP. TCP atau IP membantu bangun jaringan koneksi internet di berbagai jenis perangkat komputer, membantu bekerja secara independen dari sistem operasi, mendukung banyak routing yang berbeda, menggunakan arsitektur client server yang terukur, bisa dioperasikan secara mandiri tanpa perlu bantuan tenaga ahli, ringan sehingga tidak memberatkan jaringan dan juga komputer. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.